salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu masih organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, kemarin sudah kita ulas, yaitu mengenai jantung. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengulas yang bagian kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah suatu saluran yang bertugas untuk mengalirkan darah dari sumber asal sampai ke seluruh jaringan tubuh. Pada pembuluh darah manusia ada dua kelompok utama, yaitu arteri dan vena. Nah, sekarang kita ulas dulu bagaimana arteri. Arteri adalah saluran yang membawa darah meninggalkan jantung. Arteri ini memiliki sifat dinding tebal, kuat, dan elastis. Mengapa demikian? Karena pengaruh tekanan dari pompaan jantung, maka dibutuhkan pembuluh darah yang tebal, kuat, dan elastis. Arteri ini terdiri dari ada aorta. Aorta ini merupakan arteri besar keluar dari ventrikel kiri yang kaya akan oksigen tentunya, yang dikirim ke seluruh tubuh. Pada pangkal aorta dilengkapi dengan katup semiluminar aorta yang berperan untuk mencegah aliran balik ke bagian dalam jantung. Kemudian yang kedua ada arteri pulmonalis. Adalah pembuluh yang bertugas mengalirkan darah kaya akan karbon dioksida, tentu berasal dari jaringan tubuh, yang akan menuju ke ventrikel kanan dan selanjutnya akan dikirim ke paru-paru. Dan arteri ini memiliki katup semiluminar, arteri pulmonalis. Hal yang sama, fungsinya mencegah kembali darah dari jantung. Lalu yang C adalah vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah ke bagian jantung. Tentunya aliran darah yang bertolak belakang dari arteri. Vena memiliki deskripsi dindingnya tipis dan mengembang. Jumlah otot polos serabut elastisnya lebih sedikit. Dan memiliki katup di sepanjang pembuluh vena yang berperan mencegah aliran balik, sehingga aliran pada pembuluh vena lebih lambat dibandingkan di arteri. Vena ini memiliki jenis antara lain ada vena cava superior. Pembuluh ini berperan menerima darah kaya akan karbon dioksida dari bagian tubuh atas menuju ke atrium kanan. Lalu ada vena cava inferior, berarti menerima darah karbon dioksida yang cukup banyak dari bagian tubuh bawah. Lalu yang keempat ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini adalah vena yang membawa darah kaya akan oksigen yang berasal dari paru-paru tentunya, yang akan menuju ke atrium kiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan struktur dari arteri dan vena. Di bagian kiri adalah gambar pembuluh arteri dan di sebelah kanan adalah pembuluh darah vena. Terlihat bagian dari lapisan luar, lalu lapisan otot polosnya, dan kemudian ada berupa klep yang terdapat pada pembuluh vena. Sedangkan pada arteri tidak terdapat klep. Lalu tampak perbedaan lapisan bagian dalam. Lalu yang berikutnya adalah B, kapiler, yaitu pembuluh darah yang sangat halus. Dindingnya tipis karena dia berupa selapis endotelium. Endotelium adalah epitel yang berada di bagian dalam tubuh. Bayangkan dinding tipis adalah berupa selapis sel endotelium. Kapiler ini berperan sebagai penghubung arteriol dengan venula. Arteriol adalah bagian dari ujung arteri sebelum menuju kapiler.
sedangkan venula adalah bagian ujung dari vena. Sehingga kesimpulannya, kapiler berada di antara arteriol dan venula. Nah, seperti inilah gambarnya. Inilah pembuluh nadi, inilah letak arteriola, lalu pembuluh kapiler berada di ujung arteriola. Sedangkan venula merupakan bagian ujung dari pembuluh vena yang tetap berhubungan dengan pembuluh kapiler. Nah, sekarang kita perhatikan gambar pembuluh darah yang berada pada jantung. Nah, kita lihat ada aorta, kemudian ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yaitu dari bagian jantung menuju ke paru-paru. Lalu ada vena pulmonalis, juga bagian kanan dilengkapi dengan bagian kiri yang akan mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung. Nah, seperti inilah merupakan letak atau posisi dari pembuluh darah. Nah, untuk menjadi pegangan atau tambahan, nah perhatikanlah video. The vascular system is made up of arteries, arterioles, capillaries, venules, and veins. This system can be thought of as a transportation or highway system. These roads provide unhindered flow of life-sustaining fluid and also rid waste from the body. Arteries, which always pump blood away from the heart, and veins, which always return blood to the heart, are similar in that they provide the roadways. Like roadways have different speed limits, weight limits, and traffic to deal with, the vascular system also has its own set of conditions to deal with. Arteries are like freeways offering fast, one-way traffic moving away from the heart. Arterioles act like off-ramps from the arteries to the capillary beds. Capillaries are like neighborhood roads. This is where the loading of nutrients to the cell and unloading of waste from the cell occurs. Venules act like on-ramps from the capillary beds to the veins. Veins are also like freeways, but since they contain 60% of the total blood volume, it's more like slow-moving heavy traffic leading back to the heart. Arteries and veins are each made up of 3 tunics, or coats. The outside layer, tunica externa, the inside layer, tunica intima, and the middle layer, tunica media. In this video, I will only talk about the tunica media. The tunica media is the middle layer of the blood vessel. It is the muscle layer that allows for the vessel to constrict. It also contains elastin, which allows the vessel to stretch and rebound like a rubber band. In the arteries, the tunica media is much thicker due to the forces generated by the heart. So when your blood pressure elevates in response to the demand of the body, the increase in pressure and volume can be tolerated. Otherwise, the arteries would just pop like an overfilled water balloon. Because there's no pulsating forces in the vein, there's no need for as much elastin or muscle in them. Hence, the tunica media is much thinner in veins. More about arteries. Remember, arteries carry blood away, and both begin with the letter A. If you've ever felt a pulse, that is an artery. Only arteries pulsate. When you get your blood pressure checked, they are listening for the sound of the blood flowing through an artery. Because arteries are pressurized, if it is cut, a person could bleed out very quickly. Therefore, arteries need to be more protected and situated deeper in the body. When a blood vessel is cut, it is easy to tell if it was an artery or vein. Arteries will spurt pulsating blood, as compared to a vein where the blood just flows. Now moving on to veins. Veins are generally visible just below the skin. One reason for that is to regulate body temperature. Another special feature found in veins are valves. Proof that veins have valves can be seen in those people who have those nice large veins in their arms or hands. You can actually see the valve working by occluding the blood flow, then milking the blood out while keeping the vein occluded. Where the blood stops, that's where the valve is. Now when you let go of the occluded vessel, you will see blood return. One way to tell the difference between a vein and an artery is if you can see the blood vessel, it's most likely a vein. If you can feel the blood vessel pulsate,
It's an artery. So what's the importance of having valves in your veins? Let's look at someone sleeping. The body's laying flat, blood flows back to the heart evenly, and you can see there's not much need for those valves. Now let's remove those valves, and you'll see the blood continues to flow. So why do we need these valves? First, let's look at a container of water laying flat, and if you stand it upright, the fluid will fall to the bottom due to gravity. The same thing would happen in the body if we didn't have these valves. Without those valves, blood will flow in the direction of gravity, meaning that when you stand upright, the blood will all pool in your lower legs. Not only would that make it harder to walk, but there's a bigger issue. Now that the fluid has drained from the veins will collapse on themselves, meaning no blood is returning to the heart, and without blood flow, the heart can't beat. In fact, all organs rely on continuous blood flow. Without that continuous blood flow, death follows. Now that we know why we need these valves, let's put them back and bring life back. In closing, the vascular system is just a transportation network of tunnels throughout the body. Kita lanjutkan bagaimana mekanisme peredaran darah manusia, yaitu mengenai sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Dari istilah ini sebenarnya kita sudah bisa pahami. Kalau dibilang peredaran darah kecil berarti meliputi peredaran darah yang lebih kecil atau lebih sempit, melibatkan hanya beberapa organ saja. Sedangkan peredaran darah besar berarti peredaran yang melibatkan banyak organ tubuh. Nah, sekarang kita perhatikanlah skema peredaran darah pada manusia. Yang dimaksud dengan peredaran darah kecil berarti dari jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Berarti hanya melibatkan organ paru-paru. Sedangkan peredaran darah besar berarti meliputi wilayah yang luas, mulai dari aliran darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah, sehingga nampak perbedaan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, sekarang kita mulai bagaimana jenis-jenis peredaran darah pada manusia, yaitu pertama sirkulasi portal. Sirkulasi portal adalah sirkulasi yang harus melalui suatu pintu atau suatu organ yang memiliki fungsi tertentu. Sirkulasi portal adalah aliran darah balik yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa yang menuju ke hati. Maka nama pembuluhnya itulah yang disebut dengan vena porta hepatica. Artinya aliran darah dari sistem pencernaan sebelum dialirkan ke seluruh tubuh maka harus melewati hati. Kenapa demikian? Karena hati adalah sebagai tempat detoksifikasi. Nah, kita lihat ilustrasinya. Inilah merupakan sistem aliran darah, yaitu sirkulasi portal. Nah, kita perhatikan organ pencernaan yaitu gastrointestinal tract, di mana proses pencernaan setelah dicerna maka dia akan diserap oleh usus halus yang dilengkapi dengan pembuluh darah. Selanjutnya akan melewati pembuluh darah portal menuju ke hati. Setelah terjadi detoksifikasi maka akan dialirkan ke jantung. Setelah dari jantung maka siap untuk dialirkan menuju seluruh tubuh. Yang kedua adalah sirkulasi koroner. Apa artinya? Berupa peredaran darah dalam jantung untuk memberikan darah dan nutrisi bagi organ jantung. Jadi jantung berupa kumpulan sel-sel otot jantung yang juga membutuhkan makanan, terutama oksigen. Nah, kita perhatikan di manakah letak sirkulasi koroner. Kita perhatikan di bagian ventricle terdapat banyak arteri koroner yang perannya untuk memberikan nutrisi serta oksigen ke semua sel otot jantung. Nah, posisinya ada di bagian permukaan jantung. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan ada suatu gangguan yang disebut dengan penyakit jantung koroner.
Nah, kita amati bagian dari yang diberi tanda adalah bagian dari arteri koroner. Nah, tampak ada terjadi penumpukan plak yang bisa diakibatkan oleh lemak maupun kapur yang menyebabkan suatu sumbatan. Nah, terlihat gambar aliran darah tidak selancar dari tidak ada tumpukan. Maka dengan ada tumpukan, maka akan terjadi suatu tekanan atau hambatan mengalirnya makanan ke bagian sel-sel otot jantung. Hal ini mengakibatkan sel otot jantung akan semakin banyak yang meluruh atau mati. Matinya sel otot jantung, maka kemampuan jantung pun untuk memompa darah akan semakin rendah, dan inilah yang menyebabkan penderita penyakit jantung koroner bisa mati seketika. Kemudian yang ketiga adalah peredaran janin atau fetus. Janin akan mendapatkan oksigen dan nutrisi dari darah ibu melalui plasenta, di mana plasenta ini juga mengandung pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zat. Plasenta memiliki tali pusar atau ductus umbilicus dan mengandung ada pena umbilikal. Pena umbilikal ini mengandung satu buah yang tugasnya adalah membawa darah yang kaya akan oksigen serta nutrisi dari plasenta menuju janin. Lalu ada arteri umbilikal. Arteri umbilikal adalah arteri yang memiliki dua buah, yang tugasnya adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dan zat sisa dari janin yang akan dikirim menuju peredaran darah ibu melalui plasenta. Nah, terlihat di sini ada perbedaan dari segi jumlah. Pena umbilikal memiliki satu buah, arteri umbilikal memiliki dua buah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu gambarnya. Di bagian kiri nampak gambar plasenta. Inilah wilayah plasenta, dan kemudian kita lihat inilah bayangan kita, yaitu bagian tubuh ibunya. Sedangkan di bagian sebelah kanan ini menggambarkan fetus atau janin yang menunjukkan ada hubungan antara ibu dengan si anak. Nah, kita mulai dari daerah darah ibu. Tampak di situ pembuluh darah yang berwarna merah yang kaya akan oksigen serta nutrisi akan diangkut oleh pembuluh darah yang disebut dengan umbilical vein atau vena umbilikal yang jumlahnya satu buah namun memiliki ukuran yang lebih besar. Kemudian sampailah darah tersebut menuju tubuh janin. Lalu sisa metabolisme yang berasal dari janin akan dialirkan melewati umbilical arteries yang memiliki dua buah, terlihat melilit di antara umbilical vein yang selanjutnya akan dikirim ke peredaran ibu. Jadi tampak di sini pembuluh darah yang mengangkut sisa-sisa metabolisme yang akan dikirim ke peredaran ibu. Nah, sekarang yang keempat adalah pengukuran tekanan arteri. Alat untuk mengukur tekanan darah itulah yang disebut dengan tensimeter atau istilah lainnya sphygmomanometer. Tensimeter ini yang sering digunakan oleh pihak medis sebelum melakukan diagnosa, lalu dilengkapi dengan stetoskop. Nah, kita perhatikan gambarnya. Inilah merupakan gambar dari tensimeter. Sedangkan stetoskop untuk mendengar denyut jantung atau denyut pembuluh darah. Nah, sekarang kita lihat masih berhubungan dengan tekanan darah. Pada jantung terdapat suatu tekanan darah yang diawali dengan istilah sistol. Sistol adalah saat ventrikel berkontraksi. Ini menunjukkan darah keluar dari jantung yang memiliki tekanan normal 120 sampai 140 mm air raksa. Jadi jika di atas dari 140 menunjukkan hal
yang tidak diinginkan. Inilah yang disebut dengan hipertensi. Lalu di bawah 120 maka disebut dengan hipotensi. Nah, kemudian yang ke nomor 2 adalah diastol. Diastol menunjukkan saat atrium relaksasi dulunya dan diikuti dengan kontraksi, sehingga menggambarkan aliran darah masuk ke jantung. Dan ini memiliki tekanan lebih kecil, yaitu normalnya 60 sampai 80 mm air raksa. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana perbedaan aliran darah, yaitu pengaruh tekanan diastol dengan tekanan sistol. Kita mulai dari tekanan diastol. Terlihat tekanan diastol menunjukkan aliran darah yang sudah berada di vena cava menuju ke atrium kanan. Selanjutnya dia akan berkontraksi dan akhirnya darah sampai ke ventricle. Lalu setelah darah sampai ke bagian ventricle, baik itu sebelah kanan maupun sebelah kiri, maka giliran terjadi sistol. Sistol ditandai dengan kontraksi pada ventricle, baik ventricle kanan maupun ventricle kiri, yang bersamaan akan mengalirkan darah. Kalau bagian ventricle sebelah kanan akan mengalirkan darah ke paru-paru, sedangkan ventricle kiri yang akan mengalirkan darah menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi sudah nampak perbedaan bagaimana diastol dan sistol. Nah, sekarang kita perhatikan dulu suatu tabel yang menunjukkan berbagai macam tekanan darah. Kita lihat jenis-jenis tekanan darah. Darah rendah atau hipotensi, yang dimana sistoliknya atau angka pertamanya di bawah 90, sedangkan diastoliknya angka kedua yaitu di bawah 60. Dan normalnya adalah di antara 90 sampai 120 kategori sistolik, 60 sampai 80 menunjukkan diastolik. Bagaimana dengan prehipertensi? Prehipertensi berarti menuju ke hipertensi sebenarnya, yaitu di atas 120 atau rentang 120 sampai 140. Kalau diastoliknya rentang 80 sampai 90. Nah, orang yang memiliki hipertensi stadium 1 adalah sistoliknya 140 sampai 160. Sedangkan diastoliknya 90 sampai 100. Sudah merupakan stadium 1. Kalau darah tinggi atau hipertensi stadium 2 ini merupakan golongan berbahaya, menunjukkan angka sistoliknya adalah di atas 160, sedangkan diastoliknya di atas 100 mm air raksa. Nah, tekanan darahmu masuk kategori manakah dia? Nah, yang kelima adalah denyut nadi. Denyut nadi merupakan suatu pengukuran kecepatan dapat dilakukan pada titik-titik tertentu, antara lain ada di bagian arteri radialis, yaitu berada di pergelangan tangan. Lalu ada arteri karotis, yaitu di bagian leher. Lalu ada arteri brachialis, yaitu bagian lengan atas. Lalu ada arteri popliteal, itulah yang berada di belakang lutut. Lalu ada arteri dorsalis, yaitu berada di bagian punggung. Lalu ada arteri tibialis, yaitu berada di bagian kaki. Nah, sekarang kita lihat dulu satu tambahan bagaimana tentang tekanan darah. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang meremehkan hipertensi, apalagi jika tidak disertai dengan keluhan apapun. Hipertensi mampu menyerang siapapun, bukan hanya pada usia tua, tetapi juga pada usia yang masih muda. Berikut ini adalah kategori hipertensi berdasarkan tekanan darah. Tekanan darah yang normal berada pada angka 120/80 mmHg. Seseorang dikatakan prahipertensi jika sistolik di antara angka 120 sampai 139 dan diastolik pada angka 80 sampai 89 mmHg.
Hipertensi tingkat 1 sistolik pada angka 140 sampai 159 dan diastolik pada angka 90 sampai 99 mm Hg. Hipertensi tingkat 2 sistolik berada lebih dari 160 dan diastolik lebih dari 100 mm Hg. Lalu bagaimana jika seseorang dengan tekanan darah 180 per 100 mm Hg tidak merasakan ada keluhan dan menganggap dirinya baik-baik saja? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah berbagai masalah kesehatan akan mengintai Anda. Di antaranya adalah gagal ginjal, gagal jantung, serangan jantung, stroke, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah menerapkan pola hidup sehat, hindari makanan berlemak, batasi asupan garam, perbanyak sayur dan buah. Jika Anda mengalami berat badan berlebih, mulailah untuk menurunkan berat badan. Olahraga teratur seperti jogging, jalan santai, bersepeda, ataupun berenang. Kelola stres, hindari begadang, dan istirahat cukup di malam hari. Mulai sekarang, cobalah lebih memperhatikan kesehatan Anda. Demikianlah pembelajaran kita tentang organ peredaran darah pada manusia, yaitu bagian kedua pembuluh darah serta mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Semoga pembahasan ini atau penjelasan ini bisa berguna buat kita semuanya. Terima kasih.